Bapak yang saya hormati, kemudian memukul ke arah muka ini termasuk tindakan kriminal yang kisosnya itu tidak boleh dipukul ulang, tidak boleh dipukul balik, nggak boleh. Gitu, Pak. Kalau ada orang motong jarinya orang tentunya, kisosnya adalah ayo dipotong, kan begitu Kak? Kisosnya begitu. Kalau ada orang yang melukai, kisosnya ya dilukai. Ada orang yang, tapi kalau gamparan yang dilayangkan ke muka, tidak bisa kisos. Tidak bisa kisos. Kalau nggak bisa kisos bagaimana? Ganti rugi. Karena tadi kita sampaikan, meskipun memukul muka itu tujuannya adalah ada tujuan dan alasan yang benar, diantaranya adalah hukuman, tetap tidak dibolehkan. Meskipun itu kisos, tetap tidak boleh. Adanya adalah ganti rugi. Hal itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Suwaid bin Mukrin. Dia mengatakan, anna rajulan latoma jariyatan li ali Suwaid bin Mukrin. Faqala lahu Suwaid, ama alimta anna surata muhtarama? Laqad ra'aitani sabi'a sab'atin ma'a ikhwati wa ma lana illa khadiman wahidan falatamahu ahaduna fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqahu. Jadi Suwaid bin Mukrin ini cerita, Pak. Dulu keluarga besar kami ini jumlahnya 7 orang. Kami punya budak 1. Kami punya budak 1. Ternyata salah satu keluarga kami yang jumlahnya 7 orang ini menggampar atau memukul mukanya budak tersebut. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh keluarga besar yang jumlahnya 7 orang itu untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memerdekakan budak yang hanya satu-satunya yang dimiliki keluarga besar tersebut. Rasul tidak mengatakan istilahnya balas, kisos, tidak. Balas, kisos, tidak. Enggak boleh. Kisos dengan menggampar, jika kita dipukul muka kita tidak boleh membalas muka. Karena dilarang. Baik kita memukul awal maupun membalas, kita dilarang. Terus apa yang dilakukan? Ganti rugi. Ganti rugi. Sebab Bapak yang saya hormati, ya, ketika ada orang memukul seseorang mukanya seorang, maka yang membekas sampai lama mempengaruhi hati ini kan hanya satu, Pak. Kalau dibolehkan balas berarti nanti orang yang membekas dalam hati, ya, secara psikologi bekas memukul muka ini, nanti yang merasakan 2 orang. Islam itulah Islam, Pak. Minimalisasi efek negatif itu. Tapi di sini perintah, ya, kalau ada budak dipukul, Rasul memerintahkan supaya budak itu dimerdekakan. Perintah ini hukumnya hanya anjuran saja, ya, tidak wajib. Hanya anjuran saja, tidak wajib. Karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa ajma'al muslimuna ala anna itqahu bihadza laisa wajib. Wa innama huwa mandubun roja'a kafarati dzambihi. Jadi budak yang dipukul oleh majikan, Rasul menyuruh majikannya untuk memerdekakan itu hukumnya tidak wajib, tapi anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengampuni dosa si majikan yang telah memukul mukanya. Ini kan berarti dosanya gede, Pak. Meskipun hanya pukulan dan tidak melukai paling hanya memar gitu, tapi ternyata dosanya gede. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan demi dalam rangka dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dosamu diampuni oleh Allah, merdekakanlah budak. Ini kan berarti betul-betul dosa besar. Hal itu juga disampaikan oleh Imam Qadhi Iyad yang mengatakan bahwa tidak wajib memerdekakan budak yang dipukul oleh majikannya, dan itu hanya anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.